Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, sebuah jalan yang begitu sunyi, diapit oleh hening yang menelan semua riuh dunia. Jalan itu tidak dihampari cahaya gemerlap, tidak pula dipenuhi sorak-sorai manusia. Hanya ada jejak langkah yang menyatu dengan tanah dan hembusan angin yang membawa rahasia-rahasia langit. Di sanalah jiwa-jiwa pilihan berjalan, menuju satu tujuan yang tak tertandingi, cinta Allah. Banyak orang berlari mengejar dunia, sedikit yang berhenti untuk mengejar akhirat. Tetapi lebih sedikit lagi yang sanggup menapaki jalan tersembunyi ini. Jalan yang tak selalu dipahami, bahkan oleh orang yang rajin beribadah. Sebab ini bukan sekadar jalan doa yang diulang-ulang, bukan pula hanya deretan amal yang terlihat mata. Ini adalah jalan kedekatan, di mana setiap nafas menjadi zikir, setiap langkah menjadi persembahan, dan setiap denyut hati bergetar hanya karena namanya. Dari generasi para nabi hingga para wali, rahasia ini berulang kali dibisikkan, tidak lewat teriakan, tapi melalui keteladanan yang hening. Mereka tahu ada pintu yang hanya terbuka bagi hamba yang mencintainya dengan seluruh hidupnya, dan lebih dahsyat lagi, ketika Allah mencintainya kembali. Sebab saat itu hubungan hamba dan Rabb-nya tidak lagi sekadar kewajiban, melainkan sebuah ikatan yang mengubah cara ia melihat, mendengar, dan bahkan bergerak di dunia. Kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali menyimpan pelajaran agung tentang hal ini. Pelajaran yang tidak sekadar menjelaskan apa yang harus dilakukan, tapi juga mengapa dan bagaimana jiwa kita dituntun menuju maqam yang mulia. Ia mengurai perbedaan antara amal wajib dan amal sunnah, lalu membuka rahasia mengapa keduanya menjadi jalan menuju cinta Allah. Dan di tengah penjelasan itu, terhampar sabda Nabi yang mengguncang hati, tentang bagaimana Allah menjadi pendengaran, penglihatan, dan kekuatan hamba yang dicintainya. Dalam perjalanan ini, kita akan menyelami pesan itu, menapaki langkah-langkah yang ditunjukkan Imam Al-Ghazali, bukan sekadar untuk tahu, tapi untuk merasakannya. Karena jalan ini bukan jalan kata-kata, ia adalah jalan hati. Dan hati, jika disentuh oleh cinta Allah, akan menemukan makna yang tak bisa dijelaskan oleh dunia manapun. Di sebuah malam yang sunyi di Madinah, para sahabat duduk mengelilingi Rasulullah. Cahaya remang lampu minyak berpendar di wajah-wajah mereka, sementara udara malam membawa aroma pasir dan tanah yang baru saja disapu angin gurun. Saat itulah Rasulullah menyampaikan sebuah sabda yang akan menjadi warisan bagi setiap jiwa yang rindu kepada Allah. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Maka ketika aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Bagi para sahabat, ini bukan sekadar hadits, tetapi peta perjalanan. Mereka memahami bahwa kedekatan dengan Allah bukan hanya urusan ibadah yang tampak, melainkan pengosongan hati dari segala selainnya, hingga setiap gerakan menjadi cerminan kehendaknya. Ratusan tahun kemudian, di kota Tus, seorang ulama agung bernama Imam Abu Hamid Al-Ghazali menulis Bidayatul Hidayah. Kitab ini lahir bukan dari ruang teori semata, tapi dari pengalaman panjang beliau dalam menuntut ilmu, berjuang melawan hawa nafsu, dan mencari hakikat keikhlasan. Imam Al-Ghazali hidup di masa di mana dunia Islam penuh kemegahan, tapi juga diwarnai kemerosotan batin di balik kemewahan lahiriah. Banyak yang beribadah, tapi sedikit yang memahami makna terdalamnya. Dalam Bidayatul Hidayah, beliau memulai dengan yang paling mendasar, ketaatan. Baginya, amal wajib adalah modal pokok seorang hamba, layaknya modal utama seorang pedagang. Sementara amal sunnah adalah keuntungan yang membawa kemuliaan derajat. Ia mengingatkan betapa orang yang hanya mengandalkan amal wajib tanpa menyertakan amal sunnah, seperti pedagang yang hanya memutar modal tanpa pernah meraih keuntungan. Namun Imam Al-Ghazali tidak berhenti pada hukum-hukum lahiriah. Ia menekankan bahwa ketaatan sejati hanya lahir dari kesadaran penuh bahwa Allah senantiasa mengawasi hati dan seluruh gerak kita. Dari pagi hingga sore,
Dari helaan nafas pertama hingga yang terakhir, setiap lintasan pikiran, setiap langkah, setiap diam kita, semua berada di bawah pandangannya. Pandangan ini sejalan dengan tradisi para sahabat dan tabi'in. Mereka tidak hanya menghitung jumlah rakaat salat, tetapi juga menghitung berapa kali hati mereka lalai di hadapan Allah. Mereka bukan hanya menghindari dosa besar, tapi juga menjaga hati dari sedikit saja rasa ujub atau ria. Itulah sebabnya, jalan yang mereka tempuh disebut jalan sunyi, bukan karena sepi dari manusia, tapi karena sunyi dari segala yang bukan Allah. Dari sinilah kita mengerti, pesan Bidayatul Hidayah bukanlah ajakan sekadar menghafal hukum, tapi undangan untuk menapaki warisan perjalanan para kekasih Allah. Sebuah jalan yang sudah dilalui oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama besar. Jalan yang setiap tapaknya dipenuhi pengawasan hati, dan setiap ujungnya dipenuhi cahaya cinta Allah. Setiap pedagang yang bijak tahu satu hal, modal adalah nyawa dari usahanya. Tanpa modal tidak ada barang yang bisa dijual, dan tanpa itu pula tidak ada keuntungan yang bisa diraih. Demikianlah Imam Al-Ghazali mengibaratkan amal wajib. Ia adalah modal pokok yang harus dijaga, dipelihara, dan dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Amal wajib adalah pondasi. Ia adalah salat 5 waktu yang tak boleh goyah, puasa Ramadan yang mengajar kita menahan diri, zakat yang membersihkan harta, dan kewajiban-kewajiban lain yang telah Allah tetapkan sebagai haknya atas diri kita. Seperti pondasi rumah, amal wajib tidak selalu tampak mencolok, tetapi tanpa itu seluruh bangunan kehidupan ruhani akan runtuh. Namun ada rahasia yang sering luput, menjalankan amal wajib bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Dalam pandangan para kekasih Allah, amal wajib adalah pertemuan yang telah Allah tetapkan waktunya. Salat, misalnya, bukan sekadar gerakan tubuh dan bacaan lisan. Ia adalah janji temu dengan Sang Pencipta. Ketika azan berkumandang, sesungguhnya itu adalah panggilan langsung dari Allah, sebuah undangan dari Raja segala raja, untuk duduk menghadapnya. Bayangkan jika seorang hamba menghadiri undangan itu dengan hati yang lalai. Datang tepat waktu tetapi pikirannya berkeliaran, lisannya berzikir sementara hatinya menghitung urusan dunia. Secara lahir ia hadir, tetapi secara batin ia absen. Inilah sebabnya amal wajib yang dilakukan tanpa hati yang terjaga seringkali menjadi amal yang kering, bagaikan pedagang yang hadir di pasar tapi lupa membawa barang dagangannya. Imam Al-Ghazali mengingatkan, menjaga amal wajib berarti menjaga lahir dan batin. Lahirnya, memastikan syarat dan rukunnya terpenuhi, waktunya tepat, adabnya dijaga. Batinnya, memastikan hati hadir, pikiran fokus, dan rasa sadar bahwa Allah sedang mengawasi setiap gerakan kita. Karena amal wajib bukan hanya milik tubuh, tapi milik hati yang tunduk. Ada kisah yang sering disebut para ulama. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Amalan yang dilakukan terus-menerus walau sedikit." Ini menunjukkan bahwa yang terpenting bukan hanya besarnya amal, tapi konsistensinya. Amal wajib yang dijaga setiap hari, tanpa jeda, adalah tanda kesetiaan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dan disinilah letak modal pokok itu. Tanpa amal wajib, kita tak punya landasan untuk melangkah. Kita bagaikan kapal tanpa dasar, berlayar di lautan luas tanpa arah. Tetapi dengan amal wajib yang terjaga, kita memiliki jangkar yang kuat, jangkar yang menahan kita dari terseret arus dunia, sekaligus menjadi titik berangkat untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Amal sunnah yang membuka pintu cinta Allah. Jika amal wajib adalah modal pokok yang menyelamatkan, maka amal sunnah adalah laba yang memuliakan. Ia bagaikan kilauan emas yang memperindah mahkota atau aroma bunga yang melengkapi taman. Tanpa amal sunnah, kita mungkin selamat, tetapi tidak istimewa. Dan sungguh jalan menuju cinta Allah bukan hanya tentang selamat, tetapi tentang menjadi dekat, dicintai, dan dipilih olehnya. Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah menegaskan bahwa amal sunnah adalah bentuk kesungguhan seorang hamba dalam menapaki jalannya. Mengapa? Karena amal wajib kita lakukan karena harus, sedangkan amal sunnah kita lakukan karena ingin.
Amal wajib menunjukkan ketaatan, tetapi amal sunnah menunjukkan kerinduan. Lihatlah para sahabat. Salat 5 waktu bagi mereka adalah kewajiban, tetapi salat malam adalah kenikmatan. Mereka tidak diwajibkan bangun di sepertiga malam, namun hati mereka terasa hampa jika tidak menghadap Allah pada waktu itu. Di antara mereka ada yang menangis di malam gelap, suaranya bergetar membaca ayat-ayat yang mengingatkan tentang akhirat, sementara dunia terlelap dalam tidur. Rasulullah sendiri, padahal seluruh dosanya telah diampuni, tetap menegakkan qiyamul lail hingga kaki beliau bengkak. Ketika ditanya, mengapa beliau bersusah payah seperti itu, jawabannya sederhana, namun mengguncang hati. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Disitulah letak rahasia amal sunnah. Ia lahir dari rasa syukur yang tak tertahan, dari cinta yang ingin terus memberi meski tidak diminta. Dan ketika seorang hamba terus-menerus menghiasi hidupnya dengan amal sunnah, hadits qudsi yang agung itu berlaku padanya. Hambaku terus mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Apa makna Allah mencintai seorang hamba? Ini bukan cinta biasa. Cinta ini mengubah seluruh wujud kita. Dalam kelanjutan hadits itu, Allah berfirman, "Maka ketika aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan." Bayangkan hidup seperti itu. Setiap kata yang kita dengar adalah petunjuk, setiap pandangan kita terjaga dari maksiat, setiap langkah kita mengarah pada kebaikan, dan setiap perbuatan kita menjadi bagian dari kehendaknya. Ini bukan sekadar kedekatan spiritual, ini adalah penyatuan kehendak, di mana hati seorang hamba selaras dengan kehendak Rabb-Nya. Namun, pintu ini tidak terbuka bagi yang setengah hati. Ia terbuka bagi mereka yang bersedia memberi lebih dari yang diwajibkan, yang rela melangkah ketika orang lain berhenti, yang mengingat Allah di saat dunia sibuk melupakannya, yang tetap menghadap di malam sunyi ketika semua terlelap. Inilah rahasia yang Imam Al-Ghazali wariskan. Jika engkau ingin dicintai Allah, jangan berhenti di batas kewajiban. Jadikan amal sunnah sebagai hadiah, persembahan, dan bukti kerinduanmu. Sebab siapapun yang melangkah di jalan ini tidak hanya akan sampai, tetapi akan disambut. Ilmu yang tidak diamalkan hanyalah cahaya yang dibiarkan padam di tangan kita. Karena itu, perjalanan menuju cinta Allah tidak boleh berhenti di pemahaman. Ia harus berjalan di kaki, berdetak di hati, dan bernapas di seluruh hidup kita. Imam Al-Ghazali tidak sekadar mengajarkan konsep, beliau memberi kita cara untuk menghidupkannya. Jaga amal wajib seperti nyawa. Mulailah dari yang paling mendasar, salat 5 waktu. Tidak cukup hanya mengerjakannya, tapi jagalah waktunya. Latih diri untuk hadir di awal waktu, karena awal waktu adalah tanda kesiapan hati. Jika azan berkumandang, tinggalkan urusan lain. Anggap itu panggilan dari raja yang sedang menunggumu. Perhatikan kualitasnya. Periksa wudu, periksa bacaan, dan yang paling penting, hadirkan hati. Rasakan setiap takbir sebagai awal perjumpaan, setiap sujud sebagai tempat mengadukan segala rahasia. Bangun amal sunnah secara bertahap. Jangan terburu-buru ingin melakukan semua sunnah sekaligus, karena itu akan membuatmu cepat lelah. Mulailah dengan sunnah rawatib sebelum dan sesudah salat fardu. Setelah terbiasa, tambahkan salat duha di pagi hari, lalu witir sebelum tidur. Jika hatimu mulai merindukan keheningan malam, bangunlah untuk tahajud walau hanya 2 rakaat. Ingat, yang Allah cintai bukan banyaknya rakaat, tapi ketulusanmu menjaga hubungan di saat dunia tertidur. Hidupkan zikir harian. Biasakan lisan dan hati berzikir pagi, sore, dan di sela aktivitas. Mulailah dari zikir pagi petang yang diajarkan Rasulullah. Ucapkan dengan perlahan, resapi maknanya. Zikir adalah tali yang mengikat hati pada Allah di tengah hiruk-pikuk dunia. Jaga diri dari hal yang memutus hati. Tidak semua yang halal itu bermanfaat bagi hatimu. Batasi pandangan, jaga pendengaran, dan seleksi perkataan. Karena bagaimana mungkin Allah menjadi pendengaran dan penglihatan kita jika telinga dan mata kita dibiarkan memakan hal-hal yang merusak iman? Muhasabah sebelum tidur. Sebelum memejamkan mata, duduklah sejenak. Tinjau kembali hari ini. Berapa kali engkau ingat Allah? Berapa kali lalai?
lalu mohon ampun untuk yang lalai dan bersyukur untuk yang terjaga. Latihan ini menjaga hati tetap sadar bahwa kita selalu berada dalam pengawasannya. Bangun lingkungan yang mendukung. Cari teman, guru, atau komunitas yang mengajakmu pada kebaikan. Jalan menuju cinta Allah memang sunyi, tapi tidak berarti harus sendirian. Orang-orang yang hatinya hidup akan saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling mendoakan. Ingat, perjalanan ini bukan lomba cepat. Allah melihat langkah kecil yang konsisten lebih berharga daripada lompatan besar yang terhenti di tengah jalan. Jika engkau menjaga amal wajib dengan penuh kesungguhan, lalu menghiasinya dengan amal sunnah secara istiqamah, maka kau sedang mengetuk pintu yang janjinya pasti, pintu cinta Allah. Setiap kita sedang berjalan di sebuah jalan. Sebagian memilih jalan ramai yang penuh cahaya palsu dunia. Sebagian lagi menapaki jalan biasa yang sekadar cukup untuk bertahan. Tapi ada satu jalan, jalan sunyi, yang hanya dilalui jiwa-jiwa yang rindu. Jalan ini tidak ditunjuk papan penanda, tidak dijual di pasar motivasi, dan tidak dapat dibeli dengan harta. Jalan ini hanya ditemukan oleh hati yang mendengar panggilan Allah lebih keras dari semua suara dunia. Imam Al-Ghazali telah memberi kita peta dalam Bidayatul Hidayah. Ia mengajarkan bahwa amal wajib adalah pondasi yang menyelamatkan, sementara amal sunnah adalah perhiasan yang memuliakan. Dan ketika keduanya berpadu, hadits qudsi itu menjadi nyata. Allah mencintai hambanya, lalu menjadi mata, telinga, tangan, dan kaki sang hamba. Cinta Allah adalah puncak dari semua cita-cita. Ia bukan sekadar perasaan, tetapi keadaan di mana seluruh hidup kita menjadi cermin dari kehendak-Nya. Saat engkau mendengar, yang terdengar adalah kebenaran. Saat engkau melihat, yang terlihat hanyalah kebaikan. Saat engkau bergerak, langkahmu selalu menuju ridha-Nya. Namun pintu ini tidak terbuka untuk yang setengah hati. Ia terbuka untuk mereka yang bersedia memberi lebih dari yang diwajibkan. Mereka yang siap bangun ketika dunia tidur. Mereka yang menahan kata ketika hati ingin berbangga. Mereka yang berusaha tetap suci di tengah kotoran zaman. Malam ini tanyakan pada dirimu, jalan mana yang sedang engkau tempuh? Apakah engkau puas hanya dengan selamat, ataukah engkau ingin disambut oleh cinta Allah? Perjalanan itu bisa dimulai sekarang, bukan besok, bukan nanti. Mulailah dengan menjaga salat wajib di awal waktu. Tambahkan satu sunnah walau sedikit. Bangunlah di malam hening, walau hanya untuk 2 rakaat. Jadikan zikir sebagai nafasmu dan syukur sebagai pakaianmu. Karena siapa yang melangkah menuju Allah, Allah akan berlari menyambutnya. Ingatlah, dunia ini sementara, tetapi cinta Allah adalah kekal, dan siapa yang memiliki cintanya telah memiliki segalanya. Saudaraku, jika perjalanan sunyi ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Jadikan ia cahaya yang menyebar. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa hatimu merindukan jalan ini. Bagikan video ini kepada sahabat dan keluargamu agar mereka pun merasakan panggilan yang sama. Dan tekan tombol subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama di jalan yang mengarah kepada cinta Allah. Karena setiap langkah kecil yang kita bagikan bisa menjadi sebab terbukanya pintu surga. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk mereka yang kita ajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.